Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Jum dan Bu Rara, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Peserta Didik, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang penerimaan peserta didik. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Erlinda Juliansyah, Vanilia Mediani, Fani Sukmarianti, dan Farah Salsabila. Penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru erat kaitannya dengan proses seleksi untuk menentukan peserta didik baru diterima di suatu sekolah. Seiring berkembangnya teknologi, penerimaan peserta didik baru saat ini dapat dilakukan dengan jarak jauh atau online tanpa mendatangi sekolah tujuan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah, maka dalam penerimaan peserta didik baru diperlukan persiapan yang matang dan jauh hari sebelumnya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, hendaknya menyiapkan bagaimana sistem yang akan dipakai, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil, kriteria penerimaan peserta didik baru, dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur dalam penerimaan peserta didik baru, serta permasalahan apa saja yang mungkin dihadapi sehingga mereka telah siap dengan solusinya. 1. Pengertian penerimaan peserta didik. PPDB merupakan singkatan penerimaan peserta didik baru. PPDB dilakukan pada sekolah satu tingkat lebih tinggi daripada sekolah sebelumnya. Pada saat menerima peserta didik baru, sebaiknya juga memperhatikan bakat dan minat calon peserta didik baru untuk memudahkan sekolah merancang program yang tepat bagi siswa nantinya. Penerimaan peserta didik dilakukan dengan asas secara objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik. Akuntabel, yang artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Tidak diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu. Yang kedua, perencanaan peserta didik baru. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan siswa di sekolah, baik siswa akan memasuki sekolah, selama di sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Suking 2013. Perencanaan merupakan kegiatan berpikir untuk menetapkan tujuan. Langkah-langkah perencanaan antara lain merumuskan tujuan secara jelas, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis data dan informasi, merumuskan dan menetapkan alternatif pencapaian tujuan, menentukan prioritas, serta menyusun langkah konkret untuk dilaksanakan. Beberapa langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan kesiswaan menurut Prihatin 2011-17 antara lain, perkiraan atau forecasting adalah memperkirakan, memproyeksikan, atau mengadakan tafsiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Perumusan tujuan objektif adalah suatu aktivitas menetapkan suatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang tercermin pada visi, misi, dan target organisasi. Kebijakan atau polisi adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Pemrograman atau programming adalah penentuan urutan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menyusun langkah-langkah prosedur adalah mengembangkan prosedur kegiatan dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan. Penjadwalan atau schedule adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Pembiayaan atau budgeting adalah suatu aktivitas
untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan financial resource yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Peserta didik dinyatakan diterima atau lulus seleksi penerimaan peserta didik baru apabila peserta didik tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kebijakan operasional pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memperhatikan dengan benar jumlah siswa yang diterima dengan kondisi yang ada di lapangan seperti daya tampung kelas baru, sarana dan prasarana yang ada, tenaga pendidik yang ada, dan jumlah peserta didik yang tinggal di kelas atau tidak naik kelas. Mulai dari jangka waktu pelaksanaan, kapan akan dibuka pendaftaran, dan kapan akan ditutup. Memperhatikan betul mengenai tim-tim yang nantinya akan ikut bertugas dalam proses penerimaan peserta didik baru. Seluruh kebijakan yang ada harus tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten setempat. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. Seleksi peserta didik penting dilakukan, terutama bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang calon peserta didiknya melebihi daya tampung yang tersedia di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan, yang pertama, melalui tes ujian. Adapun tes ini meliputi psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. Kemudian yang kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan. Penelusuran ini biasanya didasarkan pada prestasi yang telah diraih oleh peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. Yang ketiga, berdasarkan nilai. Nilai ujian nasional atau sering disebut dengan NUN menjadi salah satu acuan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru. Pengumuman hasil seleksi sebaiknya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, supaya tidak menimbulkan keresahan bagi calon peserta didik. Pengumuman ini bisa dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Secara terbuka biasanya diketahui oleh semua orang, baik yang diterima atau yang tidak diterima. Biasanya hasil seleksinya ditempel di tempat-tempat yang strategis atau melalui media massa. Kemudian bagi calon peserta didik yang diterima, diharuskan untuk mendaftar ulang pada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah yang menerimanya. Pada waktu daftar ulang, biasanya calon peserta didik harus melengkapi persyaratan-persyaratan administratif yang berguna bagi pengisian data peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Kemudian ada dua macam sistem PPDB atau penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan cara sistem promosi. Sistem promosi ini dilakukan tanpa menggunakan seleksi, yakni mereka yang mendaftar sebagai peserta didik baru akan langsung diterima begitu saja. Sistem promosi ini lazim berlaku pada sekolah yang pendaftarannya kurang memenuhi daya tampung yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua dengan cara seleksi. Dapat digunakan dengan 3 bentuk, yaitu berdasarkan yang pertama nilai ujian nasional atau NUN, yang kedua berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK, yang ketiga seleksi berdasarkan hasil tes masuk atau ujian yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. Akhir-akhir ini dikembangkan sistem penerimaan siswa baru yang boleh dikatakan sebagai pengganti sistem masuk. Dalam sistem ini, angka hasil ujian akhir semester atau UAS, ujian akhir nasional, aman digunakan sebagai dasar kriteria untuk menentukan penerimaan siswa baru. Calon peserta didik yang nilai rapornya cenderung baik sejak semester awal memiliki peluang untuk diterima. Sebaliknya, jika calon peserta didik yang nilai rapornya kurang baik, sedikit peluangnya untuk diterima. Sekolah dalam hal ini juga dapat menggunakan sistem penelusuran baik bakat kemampuan calon peserta didik baru. Bakat kemampuan ialah pembawaan yang menunjukkan adanya potensi-potensi yang cukup bagus. Gambaran tersebut adanya potensi yang bagus ditunjukkan menurut kesepakatan keyakinan komponen sekolah oleh prestasi siswa dalam berbagai mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu di sekolah. Kriteria penerimaan peserta didik baru.
Kriteria penerimaan peserta didik baru dibagi menjadi 3. Yang pertama, kriteria patokan, artinya suatu penerimaan yang didasarkan atas patokan-patokan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, artinya suatu bentuk seleksi yang didasarkan atas keseluruhan prestasi siswa yang mengikuti seleksi. Yang terakhir, kriteria daya tampung sekolah, artinya sekolah menentukan daya tampung peserta didik yang akan diterima, kemudian meranking prestasi siswa dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, prosedur penerimaan peserta didik baru. Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah langkah-langkah dalam penerimaan peserta didik baru yang bersifat manajerial operasional yang dilakukan sekolah. Langkah-langkah dalam penerimaan peserta didik baru antara lain, yang pertama pembentukan panitia PPDB, yang kedua rapat PPDB, yang ketiga pembuatan pengumuman PPDB, yang keempat pemasangan atau penerimaan pengumuman PPDB, yang kelima pendaftaran calon peserta didik baru, yang keenam seleksi calon peserta didik baru, yang ketujuh rapat penentuan calon peserta didik baru yang diterima, yang kedelapan pengumuman calon peserta didik baru yang diterima, dan yang terakhir pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima. Yang terakhir, problema penerimaan peserta didik baru. Hal-hal yang menjadi problema penerimaan peserta didik baru antara lain yang pertama, adanya peserta didik yang hasil tes, nilai ujian nasional dan kecakapannya sama dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan. Selanjutnya, ada calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya, namun yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari pejabat setempat. Dan yang terakhir, terbatasnya daya tampung serta sarana dan prasarana sekolah, sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.